10 triliun untuk bikin patung Soekarno. Setelah dicek ternyata nilainya bukan 10 triliun, tapi bisa nyampe 20 triliun. Tentunya bukan hanya buat patung ya. Anggaran itu untuk kawasan yang terintegrasi di lahan 1.200-an hektar. Nantinya ada perumahan, perkantoran, dan pusat bisnis katanya. Namun kalau kita bicara khusus tentang patung besar Insinyur Soekarno yang akan jadi landmark baru di Bandung, gue jadi inget beberapa waktu lalu gue baru nyelesain buku Architecture of the Islamic World. Di sana ada bahasan khusus soal the architecture of power. Bahasanya tentang bagaimana sih ekspresi kekuasaan itu selalu menjadi salah satu fungsi dari arsitektur. Banyak bangunan-bangunan yang dibuat megah dengan skala yang gak manusiawi itu dibangun di banyak belahan dunia, yang fungsinya untuk memanjangkan kekuasaan, kemudian mengokohkan pemikiran, mengingatkan terus-menerus dengan satu tanda berupa objek-objek arsitektur yang monumental, yaitu objek visual yang sangat mudah sekali untuk dilihat. Yang dalam kasus ini kita akan berbicara tentang patung presiden pertama Insinyur Soekarno. Nah, tentu di sini akan sampai pada pertanyaan siapa sih yang bakal diuntungkan dari dibuatnya objek-objek arsitektur ini. Ketika satu sosok itu powernya menjadi berlipat ganda ya, lewat objek-objek arsitektur kemudian disakralkan, terjadi sakralisasi di situ, maka tentu ya pendukungnya, anak keturunannya atau partai-partai yang mengklaim poweris tunggal pemikirannya itu akan meraup banyak sekali keuntungan. Entah itu berupa suara atau opini umum di tengah masyarakat. Meskipun di ranah pemikiran yang serius, kita itu masih bisa memperdebatkan soal negara ini yang faktanya sebetulnya nggak hanya golongan nasionalis saja yang berperan. Ada golongan Islam juga yang kuat pada saat itu, dengan banyak sekali tokoh-tokoh yang nggak kalah serius pengorbanannya dalam memerdekakan Indonesia. Tapi begitulah cara kerja dari sign, dari tanda-tanda yang kalau terus-menerus dikomunikasikan dan juga dirawat, ini akan mengalami sakralisasi. Termasuk juga bekerja untuk mengeliminasi tokoh-tokoh lain dengan sendirinya di benak masyarakat. Gitu. Salah satu metodenya ya lewat objek arsitektur yang monumental tadi. Maka the architecture of power ini bisa juga digunakan menjadi semacam legacy. Legacy dari suatu rezim misalkan. Agar suatu rezim itu bisa dikenang, maka bersikeras dan ngototlah ya ia untuk membangun objek arsitektur dan juga infrastruktur, kadang juga kawasan yang kadang karena ambisi kuasanya ini mementahkan semua kajian ilmiah. Mereka berlomba membuat bangunan-bangunan megah yang hanya bisa dilihat dan disoraki rakyat, yang kadang kondisi rakyatnya itu masih melarat. Ironis sebetulnya.